Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan proyek kita membuat toko online dengan Laravel 10 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sorting produk atau pengurutan produk. Mungkin kita jalankan dulu proyeknya. Jadi kalau kita masuk ke products, di sini ada drop down di sini untuk mengurutkan produk. Nah, kita akan coba implement ini, tapi mungkin nanti cukup untuk yang price dan juga release date atau publish date dulu aja. Oke, kita yang pertama masuk ke product controller. Di product controller, pertama kita tambahkan dulu properti untuk sorting query. Ini untuk default sortingnya nanti. Kemudian pada bagian construct, pada bagian construct di sini kita assign dengan 0 dulu. Kemudian kita juga perlu lempar ini variable ini ke view sorting query kayak ini misalnya. Kemudian nah kita juga perlu sorting query, membuat optionsnya sorting option. Optionnya adalah yang pertama ketika nggak dipilih atau empty, misalnya items atau sort products ya. Kemudian yang kedua adalah sort product dari low ke high atau murah ke mahal, sort price, kemudian ordernya adalah ascending, kemudian labelnya adalah misalnya price, low to high kayak gini. Dan yang kedua sama price juga, tapi descending, kemudian high to low. Dan yang terakhir adalah by publish date, kemudian descending. Ini misalnya news item. Nah, kita sudah buat optionnya ini. Nah, ini karena sudah masuk ke data di sini list data, maka kita bisa baca di view-nya. Kita akan coba tampilkan di view di sini. Kemudian karena ini menggunakan form, kita akan menggunakan package atau library form dari Speti. Bisa di googling aja. Oke, kita bisa menggunakan ini. Kita install dulu. Oke, sudah keinstall. Kemudian perlu kita tambahkan ke config providers. Di config, kemudian app, kemudian providers, kita taruh sini aja.
Berikutnya kita sudah bisa menggunakan di sini. Oke, kita jalankan ulang. Kita masuk ke sini. Untuk yang ini mungkin kita hilangkan dulu aja. Kemudian kita bisa menggunakan helper atau package-nya di sini, HTML, kemudian select, kemudian nama nama file-nya, sorting misalnya, kemudian eee, nama options-nya yang kita buat ini, sorting options, kemudian, sorting query atau default yang ke-select. Oke, seperti ini, kita coba dulu seperti apa tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini, sudah muncul tampilan tapi styling-nya masih berantakan, masih default. Kita bisa tambahkan kelas di sini, form select kayak gini. Oke, sekarang sudah bagus. Nah, nanti harapannya adalah ketika si user memilih, drop down di sini pilihannya misalnya price, low to high, maka dia akan nge-reload secara otomatis semua page di sini dan men-sorting produknya dari, low to high atau murah ke mahal. Ini kita bisa menggunakan event, kita bisa tambahkan di sini, eee, atribut, kemudian, eee, on-chain. On-chain kemudian, value-nya adalah seperti ini. Jadi intinya adalah ketika si user merubah atau mengganti pilihan yang ada di sini, dia akan me-reload dan query parameternya akan disesuaikan dengan apa yang dipilih atau value-nya akan menjadi URL di, address bar di sini. Kita akan coba, kita refresh dulu, coba kita pilih ke low to high. Nah, dia akan nge-refresh dan kita coba lihat tambah di address bar di sini ada tambahan query string sort price, ascending. Ini sesuai yang kita pilih di sini. Oke. Nah, tapi di sini masih berubah-ubah ini kan. Ini harusnya sesuai yang dipilih. Kita perlu, tambahkan juga di, index di sini. Karena sekarang untuk yang selected option-nya adalah nol. Jadi kita perlu update juga di sini. Kita masuk ke product controller lagi, kemudian kemudian masuk ke sini, kita tambahkan if request misalnya ada sort ini, kemudian kita buat ini sorting adalah this sorting request. Nah, kita perlu buat metode baru di sini. Pertama kita buat variable array dulu, kemudian di sini kita perlu pengecekan if misalnya
request, jadi ada query string sort dan kemudian ada query string juga, order, maka, sort adalah ini, request, get sort, kayak gini. Kemudian ordernya adalah mengambil dari query string order. Nah, kemudian kalau cuman ada sortnya saja, cuman ada field-nya aja, field yang mau di-sorting, maka kurang lebih sama kita copy aja. Maka sort-nya ngambil dari sort, tetapi untuk yang ordernya kita kasih default misalnya descending aja. Jadi, secara otomatis descending ketika nggak ada query, string order. Kemudian kita return sort kayak gini. Nah, ini kalau kita print di sini, maka seperti ini. Dia akan mengambil sesuai yang ada di sini. Oke, berikutnya adalah, kita akan masukkan, sorting ini ke options di sini. Jadi options, kemudian sorting adalah sorting kayak gini. Kemudian, eee, untuk ininya, untuk, sorting query-nya, untuk default-nya, maka kita ubah jadi ini, this, sorting query adalah, sort, kemudian sorting, sort, kemudian order, sort, order, kayak gini. Jadi kalau kita print, oke, sorting. Nah, kalau kita print, dia akan sesuai dengan yang ada di sini. Ini akan jadikan default untuk, drop down-nya. Jadi akan kita, lempar ke this data, sorting query adalah this sorting query kayak gini. Kemudian kalau kita lihat di bagian depan, nah sekarang misalnya ini sudah sesuai ya, price to high, low to high. Kalau kita ganti news item, oke dia nggak akan kembali lagi ke sort product ini kan. Ini oke, jadi, default-nya sudah mengikuti yang terakhir. Nah, tinggal untuk bagian produknya belum menyesuaikan. Nah, ini karena kita belum, ada update di, repositorinya. Jadi kita sudah masukkan sorting ke, eee, options. Jadi kita selanjutnya adalah masuk ke, repository. Kita masuk ke repository, product repository di sini. Nah, pertama kita ambil dulu sorting-nya, di sini.
sorting kayak gini, kemudian options adalah sorting. Ini sesuai yang ada di sini ya, sorting kayak gini. Atau short aja biar lebih pendek. Juga kita sesuaikan yang di sini biar lebih pendek aja. Oke, kembali ke product repository. Jadi kita ambil short-nya, kemudian kalau nggak ada ya diisi dengan nol kayak gini. Nah, tinggal kita adjust di sini. Kalau ada sorting, if sort kayak gini, maka query-nya kita tambahkan product adalah product, kemudian order by, order by-nya adalah sort, sort di sini, sort, sort kayak gini, kemudian ordernya adalah sort order. Ya, gitu aja. Kita akan coba. Jadi cukup sedikit untuk di bagian repositorinya perubahannya. Karena ya cuman order by pada intinya. Ini kita coba kita coba pilih yang low to high. Nah, dia dari 0 dan seterusnya naik-naik kayak gitu. Kemudian kita coba untuk yang high to low, dia dari yang paling mahal, kemudian murah-murah kayak gini, kemudian news item. Nah, ini news item karena publish date. Oh ya, mungkin untuk short fill-nya ini usahakan sama dengan yang ada di fill tabel di sini. Saya menggunakan price dan juga publish date. Jadi biar lebih mudah untuk coding-nya, lebih simpel, nggak perlu modifikasi dan sebagainya. Oke, saya kira itu untuk pembahasan kali ini kita sudah bisa menambahkan fitur mengurutkan produk berdasarkan harga dan juga publish date. Dan ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.